video ini kami akan mempresentasikan tentang DNA, RNA, dan kromosom. Namun sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri sendiri dulu. Perkenalkan, nama saya Davin Fariza Dayat. Nama saya Raka Yusran. Nama saya Krisna Disa Putra. Nama saya Muhammad Hakim Maulana. Oke, langsung aja ke presentasinya. Pertama ada DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul panjang yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang berpilin bersama membentuk struktur heliks ganda. Setiap nukleotida dalam DNA terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Basa ini berpasangan secara spesifik di antara dua untai DNA. Fungsi utama DNA adalah molekul genetik yang menyimpan informasi genetik untuk mengatur perkembangan, fungsi, dan pewarisan sifat-sifat organisme. DNA mengodekan instruksi untuk sintesis protein yang merupakan komponen penting dalam semua proses biologis. RNA atau ribonucleic acid adalah molekul berantai tunggal yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, gula ribosa. Gula ini merupakan bagian utama rangkaian RNA. Ribosa berbeda dari deoksiribosa yang ada dalam DNA karena memiliki suatu atom oksigen tambahan pada gugusnya. Kedua, gugus fosfat. Gugus fosfat menghubungkan gula-gula ribosa dalam molekul RNA dan membentuk ikatan fosfodiester yang kuat antara nukleotida. Ketiga, basa nitrogen. RNA mengandung salah satu dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, atau urasil. Urasil menggantikan timin yang ada dalam DNA. Basa ini berfungsi sebagai kode untuk informasi genetik RNA. Jenis-jenis RNA dan fungsinya. mRNA, messenger RNA, adalah jenis RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom selama proses translasi. Itu berfungsi sebagai cetakan yang mengkodekan urutan asam amino dalam protein yang akan disintesis. Yang kedua, transfer RNA adalah molekul kecil yang membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Setiap tRNA memiliki triplet basa yang sesuai dengan kodon mRNA, memastikan bahwa asam amino yang sesuai ditambahkan ke rantai polipeptida saat translasi. rRNA, ribosomal RNA, adalah komponen struktural utama ribosom, tempat di mana sintesis protein terjadi. Ini membentuk kerangka ribosom dan berperan dalam katalisis reaksi selama pembentukan ikatan peptida antara asam amino. Yang ketiga, fungsi utama RNA adalah berperan dalam pengkodean transkripsi dan translasi informasi genetik dalam sel. Selama transkripsi, RNA polimerase membaca suatu untai DNA dan mensintesis molekul RNA yang sesuai. mRNA membawa pesan genetik dari DNA ke ribosom. tRNA mengantarkan asam amino ke ribosom untuk membangun protein sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh mRNA. rRNA adalah komponen struktural utama ribosom dan berfungsi dalam pembentukan ikatan peptida selama sintesis protein. Peran RNA dalam regulasi genetik. Selain peran utamanya dalam sintesis protein, RNA juga terlibat dalam regulasi genetik. Contohnya beberapa jenis RNA kecil seperti miRNA, mikroRNA, dan small inverting RNA dapat mempengaruhi ekspresi genetik dengan cara menghambat atau merangsang translasi mRNA. Peran RNA dalam proses seluler lainnya. RNA juga terlibat dalam berbagai proses seluler lainnya, seperti proses perbaikan DNA, pergerakan virus dalam sel, dan transportasi molekul dalam sel. Jadi, RNA adalah molekul paling penting dalam sel yang memiliki peran penting, termasuk sebagai perantara informasi genetik dan dalam regulasi genetik serta dalam berbagai proses seluler lainnya. Kromosom adalah struktur berbentuk panjang yang terdapat dalam inti sel. Manusia memiliki 46 kromosom yang ada dalam 23 pasang. Setiap pasangan terdiri dari satu kromosom yang diwarisi dari ibu dan satu dari ayah. Kromosom terdiri dari molekul DNA yang sangat panjang yang membungkus protein khusus yang disebut histon.
Kromosom adalah tempat di mana DNA diorganisasi dan dikemas dalam sel. Mereka mengandung gen-gen yang mengode informasi genetik. Selama pembelahan sel, kromosom memastikan distribusi yang tepat dari informasi genetik kepada sel-sel anak. Kromosom juga berperan dalam regulasi ekspresi genetik dan pewarisan sifat-sifat dari generasi ke generasi. Jadi, terdapat 4 bentuk kromosom. Yang pertama ada metasentrik. Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan membentuk huruf V. Yang kedua ada submetasentrik. Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding lengan satunya. Yang ketiga ada akrosentrik. Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromonema. Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Yang terakhir ada telosentrik. Telosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Hal ini berarti kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja. Manusia tidak memiliki kromosom telosentrik. Kromosom ini dimiliki oleh tikus rumah. Sekian dari kelompok kami. Presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.